2045 Indonesia emas ya. Mudah-mudahan sih emas beneran ya, bukan emas imitasi kan. Virgil RTX 6090 2027-2028. Ya mudah-mudahan di saat Vega seperti itu rilis, kita bisa punya rezeki untuk meminangnya. Edo, bang aku bingung pilih CPU, kira-kira pilih yang mana? i3 Gen 9 atau i7 Gen 4 atau i7 Gen i3 Gen 12 aja bang Edo. i3 Gen 12 itu harganya 1 jutaan doang. Buat game ya jelas i3 Gen 12 ya. Sorry, i3 Gen 12 itu 1 jutaan doang bang Edo. Kalau untuk i3 Gen 9 aku coba cari ya. i3 9100F itu harganya ada di kisaran 500 ribuan ya. Ya kalau budgetnya segitu sih mending i3 Gen 9 bang daripada i7 Gen 4 ya. Soalnya untuk i7 Gen 4 itu dia masih DDR3, kemudian secara TDP juga pastinya dia lebih tinggi daripada i3 Gen 9. Untuk Bang Edo ambil i3 Gen 9 aja, saran dari aku. Atau kalau memang budgetnya bisa ke 1 jutaan, coba ke i3 Gen 12 kalian. Nah, sebenarnya untuk i3 Gen 12 kemarin itu harganya 800.000 bang untuk yang versi tray. Itu murah banget, worth it banget waktu itu. Cuman sekarang harganya itu sok ganteng di 1,3 jutaan untuk yang i3 Gen 12 yang tray. Kemarin itu cuman 800.000 doang. Cuman 800.000 doang. Kalau Mac Mini bisa apa aja sih bang? Aplikasi banyak yang nggak support kan. Dan gantung abang kebutuhannya mau pakai apa sih bang Alan Kusuma? Yang jelas mah dia secara software jelas dia lebih stabil daripada Windows punya ya. Tapi untuk kompatibilitas softwarenya kayak misalkan TikTok Live Studio misalkan dia belum support di Mac Mini sampai sekarang, di Mac OS ya. Dan untuk yang lain-lain tergantung abang mau pakai apa. Khalid Al-Karim, setahu saya kalau MacBook Mini sama Mac Pro kurang mampu buat gaming. Bukan kurang mampu, secara hardware sih sebenarnya mampu-mampu aja ya. Cuma belum support aja sama gamenya, sama developer gamenya banyak yang belum support. Setahu aku sih kayak gitu Bang Khalid. Rakit PC 5,5 juta dapat GTX atau RTX, 5,5 juta dapatnya GTX. Itu pun GTX second ya. Kalau misalkan dapat RTX dapat, tapi gimana? Di mix dengan barang-barang bekas. Kalau upgrade PC tunggu 2034 RTX 9060 Ti 16 GB. Boleh Bang Virgil. Kira-kira kapan nih Bang? Lucky Akbar baru saja memberikan 5.000. Sedikit saweran buat abangku yang gak pernah pelit bagi ilmu. Semangat terus ya bang. Oke Bang Lucky Akbar, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bang Lucky Akbar. Saran dari aku ya seperti tadi yang aku berikan ya. Jadi kayaknya mending Mac Mini untuk non gaming. Mac Mini M1 5 jutaan itu worth it. Aku kalau punya budget segitu nganggur gitu, aku juga kayaknya bakalan minang si Mac Mini M1 gitu. Vince Gaming rakit PC full set 5,5 juta dapat GTX atau RTX. Ya dapatnya GTX bekas. Kalau RTX baru pun nanti dikombinasikan dengan part bekas juga Bang Vince Gaming ya. Teramasto record layar pakai apa Bang? OBS kah? OBS dong Bang Teramasto. Dia gratis, udah enak banget pokoknya, hasilnya bagus. Itu sih yang paling penting, dia gratis tuh yang paling penting. Yang paling penting dia gratis ya, dan kemudian mudah digunakan juga. Untuk live streaming seperti ini juga aku pakainya OBS kayak gini. Yogi, Bang Yogi, mending 12100F atau yang non F Bang? Kalau buat menghemat budget mending yang F ya. Yang mending yang F, nanti abang pakai VGA gitu. Untuk displaynya pakai VGA itu lebih hemat, kemudian secara performa sama aja, cuman beda di iGPU nya doang gitu. Bang Alan Kusuma rakit PC 10 juta udah dapat spek yang oke belum? Spek yang oke itu kayak gimana tuh? Oke itu kata yang relatif Bang Alan Kusuma. Kalau misalkan abang kebutuhan buat apa dulu 10 juta ya, buat 10 juta kebutuhannya buat apa dulu, nanti kita rekomendasikan. Kalau buat kebutuhan kayak gaming 1080p udah cukup sih 10 juta. Nanti dapat RTX 3050 gitu ya. RTX 3050 sama kayak Ryzen 5 8400F atau i3 Gen 12, i3 Gen 13 kayak gitu Bang Alan.
Kalau menurut aku sih segitu ya udah lumayan oke gitu. Lumayan oke, Bang. School Gaming, Sokol apa Sokol nih Bang? Sokol Gaming, apa bocoran kah? Ada bocoran kah Bang? Part PC bakalan turun kapan? 2027. Kemungkinan di 2027. Karena apa? Karena kebutuhan untuk AI itu masih belum terpenuhi. Lah aku juga kalau nge-record sono main game Roblox juga pakai OBS. Yes, pakai OBS aja. Bang, ntar buat videonya lah. Yang mana Bang Vince Gaming? Oh, yang 5,5 jutaan. Banyak sih Bang, 5,5 juta. Mohon maaf nih Bang Vince Gaming, untuk yang 5,5 juta banyak banget ya. Kebanyakan sih aku rekomendasikan untuk full semuanya baru itu nggak pakai GTX ataupun RTX, karena 5,5 juta ya dapatnya 5.500 GT gitu. Apalagi Abang minta full set ya. Full set kan otomatis Abang perlu monitor, perlu keyboard, perlu mouse. Nggak usah pakai GTX ataupun RTX, pakai 5.500 GT aja. Menurut aku tuh udah sedikit lebih bagus gitu daripada pakai RTX second apa GTX second kayak gitu. Oke Bang Ajis, Teramasto. Oh ya Bang, pas itu Abang pernah bilang kalau ada rezeki lagi bakal up Rossi Intel lagi ya. Apa alasan Abang lebih milih kubu biru daripada merah di saat orang-orang bilang kubu merah lebih bagus walau sesuai kebutuhan sih? Gini Bang Teramasto, karena kalau misalnya aku upgrade-nya ke Intel, aku nggak perlu ganti motherboard. Cuman ganti Intel aja, dari i3 aku lepas ganti ke i5 gitu. Itu udah upgrade. Itu jauh lebih hemat daripada aku ngupgrade-nya ke Ryzen misalkan. Nanti aku harus beli motherboard baru, apalagi kalau misalkan aku ke Ryzen yang AM5 harus beli RAM lagi gitu. Jadi aku upgrade-nya tipis aja biar nggak terlalu banyak biaya. Aku ngupgrade-nya ke ya Intel i5 aja. Kayak gitu Bang Teramasto. Thank you nih udah tanya Bang Teramasto. Tapi itu entah kapan ya, karena sekarang pun aku merasa kalau untuk Intel i3 yang aku pakai sekarang itu masih mencukupi untuk kebutuhan yang aku pakai gitu. Untuk kebutuhan aku tuh masih mencukupi gitu. Untuk live streaming seperti ini, untuk edit video ringan masih tidak ada kendala gitu. Kecuali kalau misalkan butuh banget gitu prosesor yang lebih kenceng dengan core yang lebih banyak, pasti aku bakalan cepet-cepet tuh gitu Bang Teramasto. Nah kemudian sebelum ke prosesor, malah sebenarnya aku lebih perlu untuk upgrade yang namanya RAM gitu. Karena untuk RAM yang sekarang 16 GB doang, itu ketika dipakai kayak gini tuh udah kepake 60%-an gitu, 60%-an. Dan kadang kalau misalkan aku banyak buka tab Chrome, dia hampir 90% kepakainya. Kayak gitu sih. Tapi iya sih, Ryzen terbilang lebih mahal daripada Intel. Tergantung serinya juga Bang Teramasto ya, tergantung serinya juga. Tapi untuk yang AM5 ya sebenarnya 11-12 sih. Jadi ada beberapa yang tipe yang kalau antara Intel sama AMD ya pasti ada sesuatu yang lebih mahal gitu untuk beberapa tipenya gitu. Tapi ya kayak gitulah intinya Bang. Jadi tergantung tipenya, mahal lebih murah atau lebih mahalnya tergantung tipenya. Ada Intel yang mahal, ada Intel yang murah. Ada AMD yang mahal, ada AMD yang murah. i3 ke i5 1% low FPS 40 berbanding 70 sampai 80 1% low. Oke, thank you Bang Virgil. Tapi nggak tahu itu nanti aku upgrade-nya kapan nih. Sementara ini belum ada urgensinya aku upgrade ke i5 gitu. Alan Kusuma, kebetulan aku buat gaming tipis-tipis sama edit video. Kalau spek PC Abang habis berapa duit? Spek PC aku habis kisaran 10 jutaan kali ya. Untuk sekarang kalau misalkan di total ya habis sekitar 10 jutaan. Udah sama monitor juga kayaknya. Kira-kira kayak gitu. Soalnya untuk RTX 5050 itu di 4,3 juta gitu. Kemudian yang lain-lain untuk beli motherboard, RAM, SSD, PSU, cooler, prosesor, casing, ya kira-kira habis sekitar 5 jutaan juga. Gitu Bang Alan.
Dari spek PC abang itu kayaknya masih sabi ya, main game AAA di setting high mungkin. Untuk resolusi 1080p masih bisa nyaman sih. Tapi untuk di atas resolusi 1080p, misalkan abang main di resolusi 2K, kayaknya udah nggak bisa. Virgil, AMD lebih mahal daripada Intel. Cek dah Ryzen 7 9800X 3D dan Intel i7 9700K kan sama 9000 series. Hai Bang Brian, oke Bang Virgil, kita coba cek ya. Ryzen 7 9800X 3D. Di 8 jutaan. 8 jutaan ya, 8 juta gitu ya. Untuk ke Intelnya coba ke i7. Oh, kok 9700 Kak? 9700 Kak. Oh iya. Aku nggak dapet joknya. Sorry. Aduh, 9000 series. Sorry Bang Virgil, aku nggak dapet joknya Bang. Ya Allah, 9700K itu ngapain abang gitu. Oke Bang Virgil, lucu. Aku nggak fokus ke 9700K-nya. Aku kira ini i7 kayak Gen 12 atau Gen 13 gitu. Astaga. i7 Gen 9 2,5 juta. i7 Gen 9 itu bener-bener prosesor yang nggak worth it sih kalau misalkan harganya segini. Aneh kalau ada orang yang beli prosesor i7 generasi 9 seharga 2,5 juta gitu. Padahal di harga yang sama kita kan dapat Ryzen 7 8700F atau Ryzen 5 7500F gitu. Kalau ada orang yang beli ini sih beneran dia mau rakit yang dengan spek i7 Gen 9 itu kayak gimana ya? Kok aneh gitu ya Bang. Kecuali kalau dia mau upgrade gitu dari prosesor, mungkin sebelumnya dia pakai i3 Gen 9 atau i5 Gen 9 mungkin masih bisa dinalar gitu. Tapi kalau misalkan dia mau rakit baru pertama kali rakit tapi dia ngincer pakai i7 Gen 9 itu menurut aku sih agak aneh, sakit kayaknya. Tapi aku masih dilema Bang, beli laptop di budget 10 juta speknya nanggung, tapi kalau beli PC gak mobilitas. Nah itu Bang, beli dua-duanya berarti kalau butuh dua-duanya. Saran aku sih tetap itu nanti abang dipertimbangkan dengan kebutuhan abang. Kalau memang bener-bener abang orangnya mobile banget gitu, ya beli laptop aja mau gak mau. 10 jutaan beli MacBook aja sih gitu. Teramasto GTX 1080 Ti gue lihat di beberapa stage game masih bisa bersaing juga ya di era gempuran game AAA zaman sekarang. Mungkin ada Bang RTX yang setara dengan GTX 1080 Ti kalau soal performa gaming. Untuk performa mentahan gitu ya. Coba kita cek di sini, GTX 1080 Ti itu memang dibilang ya GPU legend gitu ya, GPU legend. TDP-nya juga gede.
Bang Becit, halo Bang Becit mode, Bang Becit mood. Sehat selalu ya. Untuk GTX 1080 Ti dengan RTX itu yang mendekati di RTX apa nih? 2070 Super, RTX 3060 yang 12 GB. Tapi aku antara RTX 3060 sama GTX 1080 Ti, jelas aku lebih milih RTX 3060-nya gitu. Karena jelas untuk TDP-nya dia lebih rendah, fiturnya lebih baru gitu. Sama RTX 5050 ini masih kalah malah. AMD 9800 X3D dan Intel 9700K sama-sama 9000 series. Iya bang, aku udah dapet. Udah dapet joknya. Saran Vega irit daya di rank 1 jutaan, saran apa ya? GTX 1050 Ti. Apalagi kalau bukan GTX 1050 Ti bang. 1050 Ti dia 1 jutaan, TDP-nya 75 watt doang. Nih ya, ada yang 900.000 tapi tergantung kondisi lah pasti. Ini ya 1 juta, 1.300.000, 1050 Ti yang 4 GB, TDP-nya kecil cuman di 75 watt aja. Saya boleh tanya ke bang? Boleh dong bang. Bang kapan harga RAM bakal turun? 2027 katanya. Mudah-mudahan sih lebih cepat turunnya ya, biar kita bisa beli rakit PC, beli PC dengan harga yang seperti sebelumnya gitu. Ya Bang Halik, hai. Lapang tadi keluar sebentar karena ada sesuatu. Lampang, lapar kah? Oke Bang Halik, mudah-mudahan lancar. Oke, ini informasi dari Meta. Kebutuhan isunya terpenuhi 2027 ya. Kayaknya segitu 2027. Saya install ulang Windows tapi SSD tidak terbaca. Itu kenapa ya? Apa karena saya ya pakai prosesor jadul atau SSD yang rusak? Di BIOS terbaca nggak? Di BIOSnya terbaca nggak? Tadi keluar sebentar karena ada sesuatu yang mau saya. Oke Bang Halik, aman nggak apa-apa. Makasih udah balik lagi. Ini pakai prosesor apa? Kalau ngomong jadul, kadang jadulnya aku sama jadulnya kamu itu berbeda itu. 7 Agustus 2026 Meta diprediksi kebutuhan RAM tercukupi. Semalam Meta bilang juga, bukan Meta sih, Copilot ya. Dia bilang kalau sampai 2027 itu baru harga RAM itu akan turun lagi. SSD M.2 SATA ikut naik ya harganya. Iya, semua SSD naik harganya. Semua SSD, semua RAM, prosesornya juga naik dikit-dikit. Aku nyari casing ini ternyata yang namanya Techwear itu full terus. Full apa? Stoknya kosong terus. VXN Evo. Nah ini. Bukan Evo Pro, Evo Glow. Dari casing susah ternyata sekarang. Kebanyakan kosong kayak gitu. Di BIOS dia terbaca bang. SSD-nya apa? SSD SATA apa SSD M.2 SATA apa SSD NVMe? Abang pakai SSD apa? Maksudnya tipe slotnya. Nah, buat gaming mending i5 Gen 12 atau Ryzen 5 7500. Ryzen 5 7500 Bang Sixpad. Oh, SSD SATA. SSD SATA prosesor sejadul apapun masih bisa kebaca sih bang. Colokannya pakai kabel SATA kan. Kemungkinan sih SSD-nya yang bermasalah. Kemungkinan ya. Kemungkinan SSD-nya yang bermasalah Bang Becit.
Kalau SSD SATA harusnya nggak ada masalah gitu, prosesor jadul gitu. Yang aku khawatirkan kalau misalkan pakai M.2 SATA, abang pasti M.2 NVMe, jelas itu nggak bisa kebaca. Tapi kalau pakai SSD SATA yang 2,5 inch kan, pakai SSD SATA yang 2,5 inch harusnya bisa. i3 Gen 4 bisa bang. Abang, aku di belakang ada PC pakai i3 Gen 2, aku pakein SSD M.2 NVMe loh, bisa kebaca. SSD-nya pakai merek RX7 dan kawan-kawan. Mereknya apa SSD-nya, Bang Becit? Apa dari PC Pro, apa dari Midas Force, apa dari RX7? Ryzen 7 8700F, RTX 5600. Hah, RTX 5600. Dibikin 10 juta bisa nggak bang? Nggak bisa bang. 5060 itu 5 juta lebih, hampir 6 juta. Paling abang merakit PC trondol gitu. Prosesor RAM, prosesor motherboard RAM itu udah 4 juta aja, 4 juta. Nggak, PSU-nya belum, nggak bisa bang. Ngasal bang, asal nggak bisa. RX7 gacha. Iya. Bang, ASRock slot NVMe-nya kalau udah full mau nambah SSD lagi 2 port SATA-nya auto disable. Iya kah bang? ASRock slot NVMe-nya yang ASRock tipe apa nih? Oh, 2 port SATA-nya auto disable. Aku kurang tahu sih ini apa namanya? Apa karena keterbatasan PCIe atau gimana? Kan slot SATA-nya banyak ya untuk apa namanya? Slot SATA kan ada 4 kalau nggak salah ya Bang Anya ya. Adi, udah nyicil part RAM malah naik Bang. Harusnya RAM-nya dulu ya yang dibeli ya. Berarti saya harus beli SSD baru. Ya, makanya SSD-nya merek apa, Bang Becit? Kalau sebelumnya, berarti sebelumnya bukan baru tuh. Rakit PC 5 juta dapat RTX berapa? RTX 2060 second. Tapi agak maksa sih Bang Agus, RTX 2060 second. Penyakit semua AMD emang gitu, gak bisa pasang banyak storage. Oh, oke, I see. Thank you Bang Brian infonya. RAM kapan turun? 2027 katanya. Kalau enggak pertengahan tahun 2026. Kalau enggak ya 2027. Kalau enggak ya tahun depannya lagi 2028. Gitu seterusnya. Iya sih bangannya karena jalur PCIe-nya gitu terbatas ya. Karena jalur PCIe-nya terbatas. Jika dipasang biasanya tidak masalah, tapi jika slot M.2 dulu dipakai SSD SATA, maka 1 atau 2 port SATA di motherboard akan otomatis disable karena jalurnya dipakai oleh M.2 ya, karena keterbatasan jalur gitu. Dan itu tergantung model motherboardnya ya Bang ya. Abang pakai motherboard apa nanti dicek lagi aja gitu. Aku udah SMA 2007. Oh, dapat lebih banyak dong uang jajannya buat ditabung gitu. RAM 64 kali 2 DDR5 harga sebelum naik berapaan ya Bang? Apakah tahu sebelumnya? Nggak tahu Bang Rizky. Yang kalau misalkan aku tahu paling sekarang tuh. RAM DDR5 64 GB kali 2. Buat apa nih Bang? Gede banget. 2 kali 64 GB. 13 juta 13 juta itu pun 2 kali 32 64 kali 2 20 juta Bang. Tapi ini aku nggak yakin apakah harganya udah diupdate. Dari 4 yang enable-nya 2 kalau pakai NVMe full. Kirain rusak, ternyata kata distri emang nggak bisa pakai semua. Betul,
Betul Bangnya, bukan rusak ya, karena emang itu terbatasan jalur PCIe-nya. 2027 aku udah SMP. Oh, sekarang masih SD ya Bang Holik. Ya aman Holik. Ya mudah-mudahan uang sakunya semakin banyak. Bang, dengan harga beberapa spare part pada naik, mending yang komponen yang dicicil apa ya? Keluar di luar casing sama fan case, motherboard, PSU. Motherboard PSU tuh harganya nggak naik kok. Motherboard sama PSU tuh harganya stabil. Bang Gilang. Mohon saran Bang, mending SSD 18 apa harddisk 1 tera? Kalau buat butuh kecepatan jelas SSD Bang Becit. Kalau Abang butuh kecepatan ambil SSD aja. Tapi kalau butuh penyimpanan banyak ya ambil harddisk 1 tera gitu. Tapi saran aku kalau misalkan mau buat install Windows, install OS, ambil SSD 128 GB aja. Sabar, tunggu saja RTX 7060 Ti 16 GB di tahun 2029. Ngeri RAM 20 juta. Abang lot mau kah? RAM 20 juta DDR5 Bang. Ini bisa masuk ke motherboard Abang nih. 2x64 GB. Support nggak motherboardnya Bang? Apa cuma sampai 64? Bisa sih 128 GB gitu ya Bang Lud. Ini Bang 20 juta doang. Tadi salah ketik Bang, harusnya dari 2007 aku udah SMP. Sekarang berarti masih SD ya Bang Holik ya. Udah sunat belum? Holik udah sunat. Harga laptop gaming baru. Game Secret Classic dulu 32 2,3 32 kali 2 3,4 dulu, sekarang entah. $3.200. Yang DDR berapa? Kalau yang DDR4 4 jutaan sekarang. Fonim, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Fonim. Support Bang, duitnya nggak support. Mudah-mudahan besok support Bang Lord. Kan kita nggak tahu rezeki orang tuh ke depanmu bagaimana. Ya kita harapnya sih mudah-mudahan tambah banyak gitu Bang Lord ya. Mudah-mudahan rezekinya support juga gitu. Waalaikumsalam. Aku kaget banget harga RAM udah hampir 2 kali lipat. Sama aku juga kaget. Bang, udah jelas aku udah sunat. Mana coba buktinya? DDR5 2x16 GB. DDR5 2x16 GB. 3 jutaan. Jutaan ini. DDR5 2x16 GB itu 3 jutaan. King Bang aja sekarang 3,8. Gendeng King Bang. Oh, yang DDR5 20 juta sih aku beli full set Lianli sama dekor ruang udah pasti estetik. Kan lumayan Abang dapat RAM 128 GB Bang. Bener. Kalau Abang udah punya PC kayak gitu jangan selalu di-upgrade terus gitu. Kadang kita perlu memperhatikan hal-hal lain di luar PC ya, kayak ruangan kita, dekorasinya, kemudian kelengkapannya, listriknya, AC-nya, kayak gitu. Biar lebih nyaman gitu. Kita kan butuh kenyamanan juga, nggak cuma spek yang tinggi juga. Buat apa speknya tinggi-tinggi tapi kalau tempat ruangan kita itu nggak nyaman, kurang bersih, kurang rapi, panas kayak gitu. Harga asli 3060 12 juta tahu tuh berapa sih? Di sini nggak ada harga asli, nggak ada harga palsu ya. Adanya harga gorengan. Harga gorengan gitu. 3060 12 GB. RTX 3060 12 GB masih di atas 4 juta, di bawah 4 juta seharusnya ya. Nah, ini untuk yang second 3,2 juta dari Jotak ya. Second 3060 12 GB dari Jotak 3,2. Kalau udah di atas 4 udah nggak worth it ya. Misalkan ini nih 4,7 mending RTX 5050 4,3 atau nambah dikit dapat 4060. Aku malu nunjukin bodo amat. Ngomong-ngomong perbedaannya DDR4 sama DDR5 aja, beda teknologi lah, beda macam-macam. Nggak usah malu, tunjukin aja, kan kita sama-sama laki-laki. Astagfirullahaladzim. Nggak usah Holik, nggak usah. Baru SD tontonnya udah channel IT, gila, makanya itu gitu. Kirain yang nonton di sini tuh aku nganggapnya kayak yang udah kuliah, SMA lah minimal, SMA, kuliah, kerja gitu.
Mereka ada anak-anak SD juga dan itu seru sih. Oke, Khalik, mudah-mudahan pas SMP uang sakunya banyak. Terus jangan lupa ditabung, jangan jajan terus gitu, biar bisa beli PC impiannya. Saran lagi Bang, Vega cocok untuk i3 Gen 4, murah untuk game ringan kayak CS2. 1050 Ti Bang, 1050 Ti atau RX 580 itu 1 jutaan kalau mau baru ya. Bekas 1050 Ti 4 GB itu udah cukup kok. i7 Gen 4 Mobo di harga 1 juta, ada saran lain di harga yang lebih worth it. i7 Gen 4 plus Mobo harga 1 juta. Nanggung banget sih kalau misalkan mau rakit i7 Gen 4 masih DDR3. Cobain ke DDR4 Bang. Ke DDR4. DDR4 lah, jangan ke itu. 1,5 juta menjadi 3 juta, setengahnya dikorupsi kah? Nggak tahu. Kemudian 3070 Ti punya aku 3 juta tapi udah sold. Nah itu Bang Lot jualnya murah banget berarti Bang Lot. Daripada 3060 12 GB ya. Beri 3070 Ti 3 juta tapi udah sold Lot gitu. Amin, thank you Bang atas doanya. Ya mudah-mudahan ya Bang Khalik ya. Bang nemu 750 Ti mahar 500 worth to buy gak Bang? Takut X mining. 500.000 mah angkut aja gitu. Angkut aja lumayan itu. Luro Yoan, halo Bang Luro. Sedih banget Bang, kemarin baru beli Mobo Digital Alliance B760 Pro 5 gak ada fitur sleep-nya. Kepicut harga murah, cuma 1 juta dapat Mobo B760M. Maksudnya gak ada fitur sleep-nya gimana Bang Rizky? Kok gak ada fitur sleep-nya? Berarti gak bisa di-sleep gitu. RAM 5 jutaan itu paling mahal kah? Enggak, ada yang 20 juta tadi RAM. Kalau beli Vega second yang pertama harus dilakukan apa Bang? Cek fisiknya lah. Yang bisa dilihat kan cek fisik dulu. Kalau udah dicek fisik, coba cek di benchmark, suhunya dipantau, overheat apa enggak, keras apa enggak, kayak gitu sih Bang Sin. Kenapa nih pada aneh-aneh semua komennya? Are you building PC? Yes, of course, Will Cherry. Ngalahin GPU aja nih harga RAM. Betul. Iya Bang, nggak bisa di sleep. Kok aku baru tahu ya? Tadi apa namanya? Digital Alliance B760. Kalau aku baca di apa namanya Copilot ya. Jadi B760M Pro sebenarnya mendukung fitur sleep atau standby karena itu bagian dari standar chipset Intel B760 gitu. Harusnya sih bisa, Bang Rizky. Namun fitur biasanya diatur lewat BIOS atau UEFI dan Windows War Option, bukan ditulis eksplisit di spesifik produk. Mendukung sleep, hibernate, dan soft off. Jadi hardware itu fitur jadi secara hardware fitur sleep tuh ada Bang Rizky ini. Ya Bang, bisa kok Bang di sini. Kenapa kadang tidak muncul di Windows? Nah, ini ke pengaturan BIOS. Ada opsi deep sleep atau ERP yang bisa mempengaruhi ketersediaan mode sleep. Jika aktif, Windows kadang hanya menampilkan hibernate atau shutdown. Di BIOS-nya coba Bang Abang diulik lagi. Nah, di sini juga dikasih nih pengaturan juga untuk deep sleep atau ERP di set ke disable. Bisa kok Bang di setting di BIOS. Oh lah, kirain mau murah, bukan sih. Kalau udah chipsetnya B760 mah mestinya bisa gitu. Kalau chipsetnya udah B760 harusnya bisa gitu. Bang, biasanya kalau mencari sesuatu berkaitan tentang pertanyaan ini aku biasanya pakai Google Gemini ya. Aku kadang pakai Gemini, kadang pakai Copilot juga bisa gitu. Gila, tim cari klasik DDR5 16 kali 2 3 bulan lalu 3,2, sekarang 4,8, 5.600. Ya seperti itulah, harga RAM naik hampir 2 kali lipat gitu. Bang Virgil.
Makasih sarannya, saya pamit mau kerja dulu. Oke Bang Becit Mod, mudah-mudahan lancar kerjaannya ya Bang, dan diberi keselamatan gitu Bang Becit. Spek komputer lu apa? Ini Bang, kebacakan di sini nih. Intel Core i3 Gen 12 nih, yang di sini nih Bang. Ini ya. i3 Gen 12 RTX 5050. Sementara aku masih pakai Asus Prime B660, RAM Adata 16GB, Seiko TPN 550, PSU-nya dan casingnya pakai Nexus Techwear RT3 dan coolernya pakai RT620. Wujudnya kayak gini. Ini bisa aku sekarang. Tuh. Kelihatan ya? Kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab Bang Sudaryanto. Blitar hujan deras. Wow, oke, di sini gerimis aja nih Bang, Bang Virgil. Halo Bang, telat nggak? Enggak, aman-aman. Bang Dava. Nah ini RAM 20 juta nih. RAM 20 juta. Bang, itu PC-nya nggak ditutup, case-nya nggak berdebu kah? Berdebu. Ini ya, ini berdebu. Tapi kenapa ini aku buka? Karena bukan karena airflow-nya nggak bagus, bukan. Karena kalau misalkan aku tunjukkan kayak gini kan bisa, kalau ada tutupnya, ada tempered glass-nya, itu tuh reflektif banget itu. Karena ruangan aku kan kalau dipakai live tuh banyak cahaya ya. Jadi kalau ditutup itu nanti dia reflektif, jadi mantul-mantul, nggak kelihatan isinya. Nah ini aku buka supaya kelihatan isinya dan gak reflektif juga. Jadi biar gampang, ini komponennya ini kayak gitu. Kalau dibilang berdebu nggak berdebu, ini berdebu seriusan. Tuh. Kalian aku juga mau ganti casing ya, biar aku kalian lah besok aku ganti casing. Berdebu Bang Kidos. Ini casing kebanyakan kosong ya, nggak tahu kenapa. Aku nyari VXN Glow kosong terus. Adanya yang warna putih, lah aku buildnya warna hitam gitu. Kasih skotlet aja Bang. Kasih skotlet, di mananya skotletnya? Biar nggak reflektif gitu. Enggak lah Bang, aku ribet masang-masangnya gitu. Terima kasih sarannya. Gamdias Athena nih susah banget dicari ya. Ini casing entah gimana kok nggak ada stoknya terus gitu. Setiap kali aku tanya stoknya habis, kosong. 750 ribuan. Terus aku cari VXN Glow. Ada yang ready itu ini apa namanya, Enlight. Yang Enlight Z11 juga kosong semuanya. Lagi pada kosong Enlight Z11 ini. Nah ini Enlight Z11 kosong semua nih. Ini aku chat semuanya kosong. Padahal aku mau beli yang ini nih 700 ribuan, tapi kosong terus. Adanya Enlight Z12 ada. Harganya lebih murah memang betul, tapi aku nggak yakin, kurang suka gitu sama modelnya gitu. Dibilang untuk bagian atas bisa 360 mm radiator, tapi aku kurang suka gitu sama bentuknya, sama modelnya gitu. DDR3 itu berapaan sih? Apanya? Yang berapaan Bang Sudaryanto? RAM-nya, prosesornya, motherboard-nya gitu. Halo Bang Sales, absen ada info dari Kioskom. Kalian yang ingin editing video atau bangun channel YouTube, Snapdragon telah luncurkan Snapdragon X2 Elite untuk mini PC dan laptop performa editing bagus dan pastinya hemat daya. Thank you Bang untuk informasinya. Nih teman-teman, ada informasi dari Bang Sales Gigabyte. Hai ya. Harganya maksudnya, ya harga apa Bang Sudaryanto? Harga RAM-nya, harga motherboard-nya, atau apanya dulu nih DDR3 itu. DDR3 itu kan banyak, ada RAM, ada motherboard, ada prosesor gitu. Dan prosesor juga nanti macam-macam gitu. Abang mau rakit PC budget berapa kayak gitulah. Nanti aku kasih tahu.
Kalau udah bilang rakit PC budget 5 juta sih jangan DDR3 apalagi jangan DDR4 apalagi DDR3 minimal DDR4 gitu. Astaga, jangan DDR3 untuk 5 juta minimal DDR4. Harga RAM DDR3 maksudnya. DDR3 itu yang 8GB sekarang 180 ribuan. Untuk yang 8GB ya. Ini 200 ribu. Seriusan, ini aku beli beberapa bulan yang lalu. Ini aku beli DDR3 8GB itu 100 ribuan. Aku beli 2 keping itu 200 ribu. Sekarang 200 ribu cuma dapat sekeping. Harganya juga naik 100% nih, naik 2 kali lipat. Tadi habis record bang, karena aku tadi melihat ada video short terbarunya abang. Oke aman, silakan bang, nggak apa-apa. Coba tanya bang, alumni Windows XP siapa aja? Kalau bang Lot alumni Windows XP ya. Nanyanya di mana nih? Di polling. Mulai polling gitu. Kenal PC sejak zaman kapan? Windows XP, Windows 7, tambahkan lagi Windows 10. Ya, ada polling tuh diisi teman-teman. Ya, ini lepas dulu pinnya. Cara nunjukin pollingnya gimana ya di live ya di ternyata banyak juga ya alumni Windows XP di sini. Kalau yang pengen ganti casing Deepcool CH560 dapat 4 kipas 120 mm, tinggal nambah 3 biji kipas lagi. CH560, Deepcool CH560. Harganya berapaan? Harganya ada di 1 jutaan. Cuman ini kayaknya nggak support 1,6. Enggak sih, ini untuk 1,6 terlalu mahal ini. Mending Lianli-nya 1,6 juta. Tapi ya silahkan sih. Tipenya ATX ini ya. ATX juga masuk. Ini berarti gede. Windows XP nggak tuh? Kalik mah Windows 11 ya kan? Apa Windows 10? Bang rekomend part untuk rakit PC kebutuhan browsing aja. Browsing aja mah pakai DDR3 itu udah cukup kok. 2 juta dapat Bang Factory. Aku sih taunya Windows 7 sih, tinggal tambah reaper sistem PC aja. Berarti masih muda dong, belum kenal Windows XP gitu. Abang berarti nggak kenal yang mouse yang bawahnya itu ada kelerengnya. Berarti belum pernah pakai. Dulu itu mouse itu pakai kelereng teman-teman. Nih, mouse yang pakai kelereng. Tuh. Nah, dulu tuh mouse bawahnya tuh ada kelerengnya kayak gini. Jadi bukan nggak pakai sensor, tapi pakai kelereng. Ini sama ya ini. Mouse trackball.
Nah, zaman dulu tuh mouse pakai trackball. Bukan trackball yang di sini, tapi pakai yang sorry, bukan mouse trackball. Tapi mouse yang bagian bawah itu bukan pakai sensor gitu. Mouse zaman dulu yang gak pakai sensor tapi pakai bola. Mouse mekanis. Ya ada di sini, ada yang jual kah? Ada yang jual kayaknya. Nah ini nih mouse-nya nih. Ini bagian bawah tuh nggak ada sensornya, dia pakai bola tuh. Nah ini nih, dia tuh muter-muter. Jadi kalau digeser dia ngegelinding gitu. Kalau digeser dia ngegelinding. Windows 2000, tuh Windows 2000 bang. Bang Lord kenal Windows 2000 kah? Harganya berapa nih? 100.000. Ternyata aku udah setua itu ya. Iya Bang Lord, kita udah tua. Bang, casing PC ROG udah naik enggak Bang? Casing mah harganya stabil Bang Khalik. Ryzen 5 8600G bisa dapat aja yang lain parts. Walah, nonton live sambil buka side panel PC ternyata udah jadi padang pasir. Gimana maksudnya? Oh ini ya, aku juga side panelnya aku lepas, jadi mau jadi padang gurun pasir. Bang Windows Gamer umur berapa? Aku pokoknya tahu Windows XP lah. Windows 2000 juga tahu, cuman aku nggak sempat make. Dan aku tahu mouse yang bawahnya itu pakai kelereng kayak gini. Bukan kelereng sih, pakai bola. Nggak pakai sensor. Jadi kalau di apa namanya digeser dia tuh muter gitu kelerengnya. Umur berapa? Hanya Bang, kalau e-game centernya di uninstall, settingannya balik ke default. Kayaknya sih balik ke default. Soalnya kalau misalkan baru nyala kan juga belum jalan itu iGame Centernya. Dan lampunya masih kelap-kelip seperti awal. Nanti kalau udah iGame Centernya udah jalan, baru dia mati lampunya. Pakai Ryzen 7 5300G Bang, non VGA. PC Reok, wow PC asli Ponorogo dong. PC Reok. Iya tuh. PC Reok. Reok, Republic of Gamers. Iya juga ya. Apalah Bang, dulu bapak-bapak ke warnet cuma buat FB dan main poker. Sama Bang Lord. Dulu ke warnet cuma buat bikin Facebook sama bikin email. Tahu Bang, nggak sempat make juga. Aku make Bang Lord. Di sekolah waktu SMP aku pakai ini mouse yang belah bawahnya pakai kelereng kayak gitu. Kelahiran 91 di Blitar, warnet rame tahun 2007. Bang, sales gigabyte. Thank you udah ngeramein dia, udah ngasih informasi yang nggak ada di internet. 91 berarti sekarang apa 30 lebih ya. 30 lebih warnet rame tahun. Bener, warnet rame tahun 2007. Waktu itu kalau nggak salah aku masih SMA kelas 1, SMA kelas 10 ya dulu ya. SMA kelas 10 itu mulai banyak banget warnet. Dan aku kenal Windows XP di situ. Windows XP, terus kemudian ada token hiu yang kayak gini. Apa sih namanya? Warnet. Nah, yang kayak gini nih. Nah, tuh kayak gini. Dulu masih pakai Windows XP. Ini anak-anak kelahiran 90-an sih pasti tahu itu. Windows XP Black Edition. Ke warnet cuma lihat penampakan raksasa dan penampakan misterius. Cuma nonton YouTube kalau main game ke rental PS2. Ya Allah, lumba-lumba bukan. Oh iya, lumba-lumba. Sorry. Ya aku lumba-lumba ini bukan hiu. Yang penting aku nggak bilang ini singa gitu. Masih ikan juga kan. Sama-sama mamalia gitu. Ke warnet cuma buat nonton YouTube.
nonton apa ya dulu ini? Nonton penampakan. Iya, nonton penampakan. Kentut di bulan namanya. Halo Bang, Billing Legend. Iya ya, Billing Legend. Maaf aku zamannya Windows 7. Oke, makanya mah masih muda itu. Baru sunat kemarin ya makanya. Itu Windows 7 warnet nostalgia warnet. Bang, kelahiran 90-an pasti relate banget dengan gambar ini gitu. Warnet bikin akun email, bikin email gitu, bikin Gmail. Dulu aku pertama kali punya akun email itu dari Yahoo. Sampai sekarang masih aku pakai Yahoo Mail. Yahoo Mail terus Gmail. Gmail itu aku bikin waktu SMA itu. Nonton Arab Gokil ya Bang 3GP. Iya. Itu juga Bang Arab Gokil 3GP gitu. Yang ini ya. Coba kita kalau searching di Google tuh munculnya apa ya? Sekarang mah udah TikTok. Kalau di YouTube dulu tuh masih banyak tuh. Mobo P760M bisa masuk casing Diamond S9? Bisa. Diamond S9 kalau nggak salah dia udah ATX ya. Jadi aman banget sih. Coba Diamond S9. Diamond S9 yang support BTF itu kan. Nah, dia ATX, Bang. Diamond S9 dia ATX, Abang pakai B760M. Artinya kan M itu micro ATX ya, jelas masuk banget gitu. Jadi malah agak kopong sih Bang Kentut. Iya, bisa masuk dan ini agak kopong. Artinya kopong karena masih ada sisa bagian bawah itu masih ada sekitar segini lah, 5 sampai 7 sentian. Itu kopong gitu karena Abang case-nya ATX. Terus Abang pakai motherboard micro ATX itu kurang pas gitu. Tapi bisa masuk, bisa. Tapi jangan dibalik, kalau casingnya micro ATX, motherboardnya ATX tuh nggak bisa masuk. Kalau saran aku sih cari casing yang sesuai dengan motherboardnya aja gitu biar pas. Kalau pas kan dilihatnya kayak rapi, lebih padat, lebih berisi gitu, Bang di bulan. Gitu. Duh, nostalgia zaman 91 ya. Mending kurang pas daripada gak muat. Hah? Mending kurang pas. Oh iya, mending kopong gitu maksudnya ya daripada nggak muat. Tapi mending pas dong, Bang Lord. Mending pas dong. Nggak lebih, nggak kurang gitu, pas gitu. Pak, kalau aku pasangin RTX 5050 triple fan dari Gigabyte Gaming OC bisa. Ini casing aman. Casingnya aman. Dia support PSU, GPU clearance-nya ada di 400 mm. Abang pakai RTX 5050 ngapain Bang triple fan dan Gigabyte juga? Lebih baik segitu dialihkan ke 5060 tuh. Gigabyte RTX 50. Ini nanti Abang dihujat sama Bang Lord loh. 5 juta Bang. Oh, triple fan yang ini 5,2 juta. Bang, apa nggak lebih bagus kalau misalkan ke 5060 yang dual fan aja? Nih. Ini cuman berapa nih? Ini untuk panjangnya 280, masih muat banget, masih sisa 12 cm. Tapi kalau aku kasih saran sih 5,2 juta mending ke ini nih, kau mendang mending nih ya. RTX 5060 tuh nambah dikit doang gitu. Tuh 5,4 5,3 nih, 5,3 dapat RTX 5060 daripada Abang ambil ini 5,2. Ini kan cuma nambah 100, nggak sampai 100.000 ya. Dapat 5060 daripada ambil ngebel-in triple fan dapat 5,2 juta. Ya silakan sih balik lagi ke kemauannya Bang di bulan aja. VRAM 4GB buat 2K enggak cukup. 8GB aja ngos-ngosan Bang. 2007 HP Evercross micro SD 4GB. Wow, dulu micro SD 4GB dianggap luar biasa. Download video di warnet, video 3GP. Sekarang Ever semua, walhasil wajib pakai Android. Bener tuh Bang Radeon. 2007 HP Evercross dulu, tapi aku nggak pakai HP Evercross. 2007 tuh aku pakai HP Cina namanya Maxtron ya. HP Maxtron tuh nih HP Maxtron. Aku jadi suka nostalgia ya. HP Maxtron yang QWERTY.
Tuh 2008-an lah kalau nggak salah kayak gini. Nih yang kayak gini. Flash disk, punya flash disk berapa tuh? 500 MB aja itu dikalungin kayak sok gagah banget gitu. Ngalungin flash disk 500 MB. Sekarang ini kayak gini flash disk 16 GB kayak nggak ada harga dirinya, ditaruh aja, dilempar-lempar gitu. Ryzen 5 5600X, RX 6700 XT harga 9 juta, worth it gak bang build PC harga segitu? Kalau baru mau build PC 9 jutaan, abang bisa dapat 8400F bang daripada 5600X atau 7500 kayaknya juga masih bisa tuh. Kalau misalkan baru mau rakit ya. Tapi kalau itu paketan ya udah silakan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan baru mau rakit kok 5600X itu kayak kurang worth it menurut aku nih bang. 5600X itu dia masih pakai AM4, harganya di 2 jutaan. Kan lebih bagus nabang nambah dikit lagi dapat yang 7500F gitu. Kalau budgetnya nggak nyampe ke 7500F ya ke 8400F aja. Ini cuma 2,2 juta bang. Abang dapat yang AM5, DDR5 lebih baru juga gitu. Apa ada solusi lain untuk Hynix DDR4 8GB? Solusinya kenapa? Masalahnya kenapa bang Hairul? Masalahnya kenapa bang Hairul? Mungkin pecinta gigabyte juga sama kayak aku, RTX 5050 3. Oh bang Radeon pakai itu juga 5050? Iya kah? Coba tunjukin dong bang di Discord gitu. Nanggung bang, mending 5060 Ti. Nanggung terus bang Lord sampai 5090 Ti Super. Kalau kayak gitu harus dipertimbangkan kan, nggak cuma atau kalau cashnya ATX langsung pas. Kalau ATX pasti dia muat motherboard ATX, meskipun nanti untuk motherboardnya ukurannya beda-beda lebarnya. Tapi kalau udah bilang case-nya muat ATX, dia bisa muat motherboard ATX. Kalau case-nya dia micro ATX, dia bisa muat motherboard micro ATX. Kayak gitu bang. Udah dipikirin lah sama yang bikin. Baterainya kembung nggak bang? Kembung bang. Sampai itu apa backdoornya lepas. Bang sebenarnya lebih worth it GPU stand atau vertical GPU mount? Worth it itu sih selera aja gitu. Kalau mau nyari murah ya pakai GPU stand. Tapi kalau bang punya budget lebih dan pengen estetikanya lebih, ya pakai GPU vertical GPU mount. Jelas itu lebih mahal ya untuk yang vertical GPU mount. Harus nambah riser juga. Kalau ATX buat Aliga 1700 CD5 yang murah apa bang? Motherboardnya. Yang murah dari ASRock murah. Kalau dual fan nggak enak, opini aku itu kelihatannya kecil. Ambil ini aja bang. Ambil ini aja nih. Gainward RTX 5060. Ini triple fan bang. 5,8. Cuma nambah 800, nambah 600 ribuan. Gainward RTX 5060. Coba abang sambil dicek di keranjang di pojok kanan bawah video ini. Siapa tahu abang dapat harga lebih murah ya kan. Siapa tahu abang dapat harga lebih murah. 5,8 juta triple fan juga. Dulu aku pakai Nokia 3310. Berarti kamu orang kaya di zaman dulu? Enggak. Bukan orang kaya, orang cukup aja gitu. Kalau yang kaya mah pakai Nokia yang bagus-bagus gitu. Yang nanya ATX Aliga 1700 mungkin di B760 Aorus Elite. Nyari yang murah ASRock. Subscriber baru, user game Android yang penasaran dengan komputer. User game Android yang penasaran dengan komputer. Oke bang, mudah-mudahan bisa segera rakit PC lah, naik kelas ke PC. Main game di PC itu lebih pengalamannya beda sama main game di HP. Sama di Android pengalamannya beda. Setelah aku pikir-pikir, ini kayaknya aku disuruh buat nabung dan jangan beli 3050 sih.
Ya kalau budgetnya bisa ke 3060 atau 4060 atau 5060 sekalian Bang Renal, is oke, nggak ada masalah. Gak make Shopee Bang, make. Cuman kalau aku lagi nyari gitu ya, nyari-nyari kayak gini tuh enakan di ini, lebih gampang nyarinya, search engine-nya lebih bagus kayaknya. Tapi nanti pas mau check out aku baru pindah ke sini. Pas mau check out karena biasanya di sini lebih banyak voucher sama diskon. Dulu yang kayak BlackBerry Bang, bukan iPhone. Dulu yang kayak pakainya BlackBerry. Budgetku tipis banget, mending RAM dulu atau SSD. Abang untuk motherboard udah kebeli belum? PSU, casing, cooler. Hobiku jadi platinum Bang semenjak punya PC. Mantul Bang Lord. BlackBerry itu HP mahal, ada BBM Messenger. Sekarang BBM Messenger kok udah jarang yang pakai. Emang masih ada yang pakai BBM? BlackBerry Messenger. Emang masih ada yang pakai sekarang? Di Play Store ada nggak ya? BlackBerry Messenger apa di Play Store masih ada? Udah nggak bisa tuh. 2019 sudah mati karena kalah bersaing sama WhatsApp. Udah nggak bisa BBM. Aku belajar hardware komputer karena gabut, terus waktu itu lihat orang rakit PC, jadi aku lihat PC-nya kayak bagus gitu, jadi aku pelajarin biar bisa rakit sendiri. Ya bagus Bang. Ya semua yang ada di sini juga awalnya kayak gitu kok. Belajar rakit sendiri gitu. Aku dukung kok yang mau rakit sendiri. Aku bantuin kalau misalkan ada masalah gitu. Join Discord aja, nanti bisa tanya-tanya di situ sama teman-teman yang lain juga. Bisa kebeli motherboard, CPU dan PSU. Beli itu aja, motherboard, CPU dan PSU gitu. Yang harganya stabil. Kalau RAM tuh harganya masih tinggi banget. Sekarang tinggal front panel yang belum hafal. Nggak usah dihafalin lah Bang. Itu ada di buku manual ya. Discordnya apa Bang? Discordnya ada kok. Tuh di... Oh nggak muncul ya? Stream lab aku ya. Coba aku komen. Padahal zaman BBM Messenger enak banget buat komunikasi sama kayak WA kalau zaman sekarang. Nah dulu aku juga pakai. Tapi aku dulu pakainya bukan di BlackBerry ya, karena BlackBerry itu mahal itu. Aku pakainya pas udah ada di Android. Kenapa SIM-D susah dipelajari? SIM-D itu buat kendaraan apa? Sebenarnya komputer itu bisa ya Bang tanpa casing, bisa, telanjang bisa, cuman ya resiko kena hewan, kena ketumpahan sesuatu, debu. SIM-D di GPU Bang, apa sih maksudnya Bang Luroyan? SIM-D di GPU, bentar. SIM-D di GPU. Apa itu SIM-D? Single instrument multiple data, modulasi di mana satu SIM dengan satu samaan pada banyak data. GPU core SIM-D LAN. Oh, aku nggak paham nih. Kalau ada percobaan bahasanya if contoh penggunaan SIM-D, rendering grafis menghitung shading. Abang pakai apa sih ini Bang Luroyan? Dipakai buat apa itu? Gak bisa dipencet Bang DC-nya. Bisa Bang, spek PC-mu buat GTA 5 RP bisa di high settingannya. Aku belum pernah nyobain Bang Fikri. Abang cek aja di YouTube i3 Gen 12 RTX 5050 GTA 5. Halo Abang, halo Bang Aldi. Kalau beli Vega Second bagusnya di mana Bang? Kalau beli Vega Second sih bagusnya bisa langsung ngecek langsung ya, bukan online gitu, tapi di sekitaran daerah Abang aja biar bisa Abang cek fisiknya,
abang benchmark di tempat gitu. Nanti kalau udah oke, suhunya aman, nggak artefak, display normal, nggak overheat, nah baru abang bayar itu. Buat coding bang, oh coding, maaf ini aku kurang paham bang Luroyan, kurang paham perkodingan duniawi ya. Benchmark tuh apa bang? Di benchmark, di stress test. Benchmark itu ya di abang jalanin aplikasi untuk ngukur kekuatannya lah. Abang pakein superposition, Unigine superposition bisa. Ya pakai Unigine superposition aja yang gratis gitu. Coba abang cek suhunya aman gak, gitu, performanya dapat berapa kayak gitu. Kalian user Intel, apakah ada yang masih pakai Intel Optane? Oh, Intel Optane sekarang udah nggak itu ya, nggak lanjut Intel Optane itu. Aku masih penasaran sama hasil polling. Coba kita cek pollingnya. Windows XP 52%, Windows 10 ternyata banyak generasi tua di sini. Hampir separuhnya pengguna kenal PC sejak zaman Windows XP, bahkan mungkin sebelum Windows XP udah mulai main PC. GTX 960 yang 2GB worth it gak bang? 960 2GB worth it gak? Harganya berapa bang Akun? Sampai kamu masih i7 Gen 1? Oh, ini aku punya nih, tapi bukan i7, i5 berapa gitu. Itu masih generasi 1 sama GT 710. Ya setuju. PT mencari cinta sejati. Kayaknya Bang Lot bener-bener masih seumuran sama aku nih Bang Lot. Alumni PT mencari cinta sejati. Abang Lot dulu pas sekolah rambutnya emo gak bang? Bang Lot dulu pas sekolah rambutnya emo yang kayak gini bang, yang digini-gini. Nah, yang digini-gini. Apa? Ini aku cari di inilah, di apa namanya internet nih. Rambut emo. Nah ini bang, ini bang, ini ya bang ya. So konyol gitu kalau ingat zaman dulu mah ya, konyol gitu. Terus pakai celana yang mau lepas gitu, celana anak SMA tahun kelahiran 90-an. Mana ya? Kayak ih 200-an nih. Dulu mah anak SMA nggak pada pakai kerudung. Sekarang pakai kerudung semua, hampir semuanya pakai kerudung gitu. Udahlah, nanti aku itu lagi nggak bisa move on lagi. Bang, apa pendapatmu soal Moboku punya Pharo H81 Pro S1? H81 ya, abang pakai Intel Gen 4 kah? i5 apa i7? Bagus kok itu untuk kerjaan ringan gitu. Masih oke, untuk game-game juga masih bisa. Tergantung VGA-nya tentunya. Bang, betul bisa monitor bekas dan GTX 9 bekas. Bisa. 900.000. Enggak, Bang. 900.000. 900.000 Bang, kenapa dikit lagi dapat 1050 Ti yang 4 GB. Masih nabung buat beli 4 PC baru kumpul 2 juta. Semangat, Bang, di bulan. Bagus loh Intel Optane. Bisa bikin batting Windows warnet jadi cepat mantap. Gimana masih ada yang pakai Mas yang komen di sini? Aku sih nggak pakai gitu, karena aku langsung rakit PC itu langsung gak pakai SSD SATA waktu itu. Kok tahu bang? Tahu lah. Di emo rambutnya kan, sama pakai itu apa namanya celananya mede-mede bang, itu mede-mede gak? Celana yang sampai bawah bokong itu loh. Lempar Andika kangen pen tolong di review. Keperluan rasain zaman itu Luren mah
masih kemarin ya. Rencana mau beli cash, terus Vega, terus Mobo, terus PSU dan lain. Semangat. Poni lempar kangen beng. Rekomendasi RAM 8GB buat laptop, tipis-tipis harganya untuk kaum karya hore. RAM 8GB buat laptop. Pakai itu aja. RAM murah-murah gitu. Abang ambil dari Hynix atau dari apa itu. Enggak aku rekomendasiin untuk RAM laptop mah. Aku nggak pernah rasain jam itu, soalnya 2014 gue baru lahir lah. Iya, 2014 mah Bang Lot udah mimpi basah udah. 2014 sama udah gede. 2014 udah mau kuliah kayaknya. Kadang aku lihat diriku yang dulu, loh kok gue gitu gini amat ya, ngeri alainya. Oke, ini malah ngalor ngidul gak karuan kemana-mana ini bahasnya. Tapi asik juga ya ngobrolin. Kalau yang 970 sih Bang, di harga 1,1 sampai 1,3. Untuk 9 yang 10 aja tuh drivernya udah gak didukung itu Bang. Buat Bang akun utama 1,3 mending 1050 Ti gitu. Atau kalau mau baru RX 580 1,5 masih dapat tuh. RX 580. King Mania, halo Bang King. Lagi nabung dari uang jajan buat rakit PC. Pokoknya kalau bisa itu semangat, bagus banget tuh. Keren banget Bang di bulan. Sekolahnya yang penting jangan lupa. Sekolahnya harus semangat, harus belajar rajin. Jangan sampai main game terus nanti kalau udah punya PC ya. Dulu apa ya yang legend ya, yang kayak inget banget tuh. Alumni PT Mencari Cita Jati. Nah ini Bang, Abang pasti pernah pakai wallpaper HP-nya pakai ini nih Bang. Nih Bang. Good. Jajannya pada berapa sih zaman sekarang? Oh iya, zaman sekarang mah jajannya banyak. Ya anak sekolah aja sekarang kalau uang sakunya 20.000 ya kan? Dulu waktu aku masih SMA itu uang jajan cuma 2.000. No, 20.000. 20.000 kita ngitung ya. 20.000 kali 30 hari, sebulan berarti 600.000. 600.000 dalam setahun ada 12 bulan, 6 juta, 7 juta 200 tuh. Setahun kebeli tuh kerakit tuh PC dengan mengumpulkan uang jajan 20.000 belum sama THR dan lain-lain. Gen milenial aku mah Bang. Males VGA mining Bang, kalau yang 1050 Ti masih digoreng harganya. RX 580 yang baru itu kayaknya ya silakan sih Bang 970, tapi aku kurang rekomendasi gitu. Lempar Andika kangen band Bang. Apa sih Poni? Sekarang baru satu yang kebeli partnya fan hub sama RGB. Halo Bang Ilham. Oke, selamat datang Bang Ilham, selamat bergabung. Apakah Bang Ilham alumni PT Mencari Cita Jati? Kalau iya coba Abang kenal PC mulai dari Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ataupun yang lainnya. Baru kebeli fan hub sama dari Ocipes. Oke, semangat Bang di bulan. Saatnya menggoreng harga NVMe. Ya, ini Walter wallpaper HP Android Evercost waktu nostalgia. Sorry kalau misalkan tadi ada itu ya disconnect. Dulu aku bakal SD 1000, SMP 2000, SMA 5000, sama Bang Lord, sama. SD aku 500 rupiah, SMP 1000, SMA 2000 Bang. Aku malah lebih tua lagi berarti ya. Lah iya, aku dikasih yang seminggu 100.000, mantul tuh. Seminggu 100.000 berarti sebulan 400.
Sebulan 400, setahun 4.800.000. Tahun 4.800.000, kerakit tuh pakai 5.500 GT. Belum sama tambahan THR, tahun baru gitu kan. Kalau misalkan abang rajin bantu-bantu dapat tuh setahun ngerakit PC. Semangat Bang di bulan. Sehari syukur kalau dapat 2.000 dulu. Nah, iya Bang Renal sama tuh. Sehari itu waktu SMA aku 2.000 rupiah. Itu pun udah termasuk bensin. Bensin 1 liter dulu masih 5.000. XP Bang, zaman main warnet Counter Strike offline. Berarti abang alumni itu. Main Counter Strike Point Blank. Main Point Blank juga nggak? Ini harga RAM bakal turun di tahun depan atau makin naik? Kalau makin naik sih kemungkinan enggak ya. Cuman turunnya masih lama gitu. Bang HDD taruh di samping PSU gimana Bang? Bisa aja. Cuman kalau nutupin intake udara ke PSU jangan sih. Di samping PSU gitu. Memang di samping PSU kan di mana? Di sampingnya PSU. Aman. Warnet 2007 Windows 7. Kemudian tahun 2014 ada Windows 8. Walaupun komputer Windows 8 aku belum ngerasain sih. Nasib kecil udah keras hidup sih Bang. Sama Bang Lord. Sama. Dulu aku SMA naik sepeda Bang. Aku berangkat sekolah SMA naik sepeda. Zaman Point Blank masih di game school. Lost Saga sama game bocil balap lari. Oh, Lost Saga game yang di Facebook itu ya. Sama game bocil balap lari apa tuh lupa namanya. Oh, tidak tua-tua di sini mah. Bang mau nanya boleh Bang. Prosesor itu berapa ngaruhnya kalau buat streaming game? Ngaruh banget. Kalau buat streaming game ambil yang core-nya banyak. Minimal kalau bisa 6 core 12 thread minimal ya. Kalau bisa 8 core 16 thread mah lebih bagus gitu. GPU buat gaming kah? Iya, GPU buat gaming dong. Bang, pasaran 64 GB 32x2 datamnya sekarang berapa? Rp5 juta. 5 juta Bang. Sorry, ini 5 juta mah masih ini 32 doang. 32 kali 2 kali 32 GB 13 juta Bang. 13 juta tuh ya, 6.600 dari Corsair. 13 juta dapat PC nih. PC aku aja harganya nggak sampai 13 juta. Lumba-lumba. Warnet lumba-lumba nih Bang, tadi udah ada muncul nih warnet lumba-lumba nih ya, warnet lumba-lumba tuh Bang. Aku sih SMP sekolah berarti aku muda ya Bang. Aku sih SMP ke sekolah berarti aku muda ya Bang. Maksudnya Bang Lot, ini typingnya aku sih SMP ke sekolah. Ya sama lah, SMP sekolah, masa ke rumah? Masa ke terminal Bang Lot? Aku sih SMP ke terminal itu, ngapain Bang? Narik. Ya di paling daftar game school, kesukaan teman-temanku tembakan-tembakan bareng jadi nostalgia warnet 2008. Rekomendasi Vega 1 jutaan Bang. Bingung Vega juga banyak opsinya. Ya itu tadi 1050 Ti 4 GB. Aku sih SMP ke sekolah naik sepeda. Walah. Berarti kayak musim muda ya Bang. Ya udah tua juga sih. SMP naik sepeda. Sekarang kan pada naik motor Bang. Saya umur bawah 25 Bang, cuma dulu sering bolos sekolah pas ke SD ke warnet. SD udah ke warnet. SD ke warnet berarti Abang masih muda gitu ya. Masih 25 gitu. Dulu aku SD belum kenal warnet, buru-buru warnet. Kenal PS1 tuh SD tuh. PS1 yang 1 jamnya itu Rp2.000. Se-Indonesia sistem warnetnya sama semua. Rakit PC 1 jam pakai i3 G7 buat gak Bang? Worth it. Udah aku bilang worth it aja lah. 1 jutaan mau rakit PC gitu buat beli HP aja kurang Bang Zainuri. Tadi temanku bolos pramuka. Pramukanya sekarang masih enak Bang di bulan. Dulu pramukanya tuh semi militer gitu. Jalan tempat di sawah, suruh pokoknya semi militer tuh. Ngeri kalau diceritain mah zaman dulu pramukaannya. Suruh makan apa? Kamu tahu belimbing wulung yang sebesarnya sekelingking ini nggak ada itu? Itu disuruh makan satu sangga apa namanya? Satu kelompok itu namanya apa sih? Lupa aku.
itu harus ada 11 anak, itu harus kebagian semua, dan dari mulut ke mulut, nggak boleh pakai tangan itu. Itu dulu pramukanya kayak gitu. Halo para orang tua. Aduh. Bang, mending yang mana? RTX 6060 atau RTX 3060? RTX 3060. RTX 3060 performa bagus, apalagi yang 12 GB ya Bang ya. Ambil yang 3060. Aku juga tadi sambil makan mie sama teman-teman, makanya di toilet biar makanya makan di toilet. Ya ampun. Ketelan itu Bang, makan di toilet itu. Meskipun toiletnya bersih, tapi aku enggak sih. Meskipun toiletnya bersih gitu, enggak, tetap enggak makan di toilet. Sekte apa lagi nih makan di toilet? Haha, iya. Kecuali kalau lagi puasa, mungkin ke bulan Ramadan, bulan puasa. Itu pun enggak di toilet, paling di kamar itu. Sadis ya zaman dulu mah, iya. Zaman dulu sadis. Sekarang lebih enak, nggak ada UN lagi. Apa itu sekolah nggak ada UN itu? Nggak ada tantangannya, ya nggak Bang Lord? Sekolah kok nggak ada UN tuh nggak ada tantangannya, ya nggak Bang? Astaga. Jangan deh Bang, jangan dibiasakan. Itu toilet itu kan tempatnya jin dan setan ya. Kalau makan pisang di toilet sambil minum kopi enak sih, sambil ngerokok. Apalagi nih Bang Virgil gitu. Kalau toiletnya toilet yang di bioskop mah masih enak ya. TK lebih susah Bang, tapi kan nggak menentukan kelulusan. Bang Luro. Sebenarnya UN juga susah gitu. TK susah karena nggak dipelajari secara intensif gitu. Ujian nasional tuh susah loh Bang. Kalau misalkan nggak lulus ya Bang, nggak lulus sekolah, sia-sia sekolah 3 tahun tuh. Aku sekolahnya di rental PS dan warnet Bang. Aduh. Ya aku juga pernah sih Bang lo ke warnet, ke rental PS gitu, tapi nggak sering gitu. Makan beng-beng Bang, pas tuh buat makan di toilet. Bentuknya mirip ya. Iya sih bener Bang. Masih dapat 16 kali 2 DDR4 di 1,3 lumayan. Wih, ban anihung. Oke. 32 1,3 lumayan. Tapi kemarin waktu itu masih ada yang 1 juta kecil gitu. Zaman Covid. Terus karena bau kita makannya di lorong sekolah sambil ngumpet-ngumpet. Itu di toilet sekolah, apalagi toilet sekolah. Aduh, wujudnya baunya udah nggak kebayang. Kecuali kalau sekolah yang swasta mahal itu mungkin beda, toiletnya bersih. Kalau sekolah negeri gitu toiletnya pesingnya sempurna gitu. Aduh, parah nih teman-teman ternyata ya. Aku live streaming sampai 2 jam aja ya, biar gak kelamaan. Aku mau ngedit video soalnya. HDD udah naik kan Bang? HDD kayaknya nggak naik deh. Yang naik tuh SSD. Aku masih mending lah, lupa bawa baju ganti olahraga, takut kena marah jadi sembunyi di toilet. Berdiri nggak apa-apa. Berdiri nggak ngapa-ngapain, 2 les. Ya ampun Bang. Kenapa nggak ke kantin aja gitu? Kenapa nggak harus ke toilet gitu? Sambil ngemil kacang, sambil minum es teh, sambil ngopi. Wow, khusyuk sekali. Astaga naga. Ceritain dong pengalaman pakai GPU RTX 5050 yang abang pakai. Oh gimana ya nyeritainnya ya? Aku pakai GPU RTX 5050 tuh cuman buat kebutuhan ringan kayak gini. Kayak buat live streaming, buat ngedit video mah gak ada masalah, enak banget gitu. Soalnya aku pakai GTX dulu, aku pakai GTX 1660 Ti dan rasanya ya aku upgrade banget gitu meskipun pakai RTX 5050 yang paling murah, yang paling banyak dihujat. Pengalamannya enak banget gitu karena aku cuman pakai buat kebutuhan ringan kayak gini.
Belum pernah dipakai buat main game yang berat, itu juga belum pernah. Full load kayaknya juga belum pernah nih GPU. Paling kepake powernya cuma berapa persen doang. Ini gamemu buat live streaming kepakainya 15% doang nih. Ini juga aku curiga nih kipas nggak muter. Kipas game ini kadang kalau kayak gini paling nggak muter itu. Seringnya nggak muter, seringnya diem. Nanti kalau ada 55 itu baru dia mulai jalan lagi. 50-50 sama 30-50 kulihat benchmarknya beda tipis sih anehnya. Ataukah aku yang salah bang? 50-50 tuh masih di atasnya 30-60, sedikit di bawahnya 40-60 bang. 50-50 tuh masih sedikit di bawahnya 40-60 dan di atasnya 30-60. Jadi kalau bilang abang beda tipis sama 30-50 itu sih aku kayaknya salah nih, kayaknya salah. 50-50 di undervolt optimal di berapa ya? Belum pernah nyobain di undervolt. Jadi ini VGA masih baru dan gak di undervolt, gak di underclock, gak di overclock, gak di overvolt. Jadi masih bawaan semua. Kalau di undervolt mungkin TDP-nya bisa turun ke di bawah 100 watt, maybe. Berapa PC-mu bang? 10 jutaan kayaknya, 9 juta 10 juta. Rekomendasi merek monitor dong, panel OLED kalau bisa. OLED mah 8 jutaan bang. Monitor OLED mah 8 juta. Nih, mulai di 8 jutaan. OLED, Gigabyte OLED monitor Samsung, nah ini 7,4 nih bisa nih. 7 jutaan, mulai dari 7 jutaan. Samsung Odyssey QSG 27 inch OLED. Ini refresh rate-nya berapa ya? 180. Nih, paling murah kayaknya nih 7,4 juta Samsung OLED. Masih bingung nyari casing yang nggak was-was pas dikirim. Yang nggak pakai tempered glass, Bang Renal. Pernah lihat orang di 80 watt sih udah kayak 40-60 di undervolt. Ya memang beda tipis sih antara 50-60 sama 50-50 sama 40-60. Memang TDP 50-50 di atasnya dikit gitu. Not bang, oke. Sama-sama bang. Underrated tuh GPU. Yang mana? Yang 40-60 apa yang 50-50? Aku dapat 50-50 seriusan. Aku dapatnya di harga 4,3. Nah ini, aku dapat RTX 5050 dari Colorful, dari toko ini juga. Ini tokonya Nvidia GeForce. Aku dapat 4,3. Sekarang 4,9. Berarti udah naik 700, 640 ribuan. Naik 640 ribu, 700 ribu lah. Gue dapat 4,3 seriusan, beruntung berarti aku ya. Ngomongin casing model akuarium gitu ngeri gak sih kalau mau dipindah-pindah? Enggak sih bang, enggak seringkih itu kok casing. Dulu waktu sok bisa rektivisi aku belinya kabel buat fan, malah aku belinya kabel Molex, bukannya PWM, dan aku kalau ingat itu kayak malu. Fan itu macam-macam colokannya, ada yang Molex, ada yang pakai 3 pin, ada yang pakai 4 pin PWM, tergantung fan-nya. Bagus bang, itu hitungannya 4,3. Bang Lurayan 50-50 lah, kan banyak yang bully. Ya sama. Aku pas update video RTX 5050 juga banyak yang bully. GPU yang katanya patut dihinakan lah, memang hina dan sebagainya. Hampir sama kayak RTX 3050 yang 6GB itu. Padahal 3050 6GB itu worth it banget menurut aku. Abang lagi suka casing apa bang? Aku lagi suka ini nih. Sorry,
Gam Dias Athena M4M ada di keranjang ini yang wood ya. Tapi ini aku nyari ini pada kosong semua stoknya. Gam Dias Athena M4M wood pada kosong semua. Aku coba ke Nlike Z11. Nlike Z11 itu juga kosong semua. Nlike Z11 ini kosong semua, Bang. Ini. Aku chat sellernya sana sini ini kosong semua. Terus aku juga nyari yang namanya Techwear PXN Evo Glow. PXN Glow. Ini ready yang warna putih doang. Yang warna hitam pada habis. Nih, aku nyari casing MATX tapi bisa dipasangin radiator 360 mm di atasnya. Bang, jelasin sistem fan yang default, reverse dan lain-lain gitu, Bang. Tergantung casingnya, Bang Ilham. Bang Ilham mau casing apa? Kalau casingnya kayak gini nih, Bang. Ini aku tunjukin buat Bang Ilham ya. Ini yang sebelah samping ini kan buat masuk intake. Nah, ini kan masih menghadap depan. Kalau menghadap depan kayak gini, ini sama, ini juga menghadap depan. Ini ada depan, ini ngadap depan. Kita bisa lihat muka fan-nya. Tapi ini arah anginnya beda. Kalau ini buat intake, dia dari angin dari luar masuk ke dalam casing. Ini tipenya fan reverse. Kalau yang ini dia angin dari dalam keluar. Untuk exhaust ini tipenya forward. Jadi kalau reverse dia dari belakang ke depan. Kalau ini ya, ini fan itu kan depan terus belakang, ada depan ada belakang. Kalau dari belakang ke depan namanya fan reverse. Kalau yang ini fan forward itu dari depan ke belakang. Jadi ini reverse, dari luar masuk ke dalam sampai sini, nanti dia dari dalam masuk keluar. Ini forward, ini reverse kayak gitu, Bang. Gitu, Bang Ilham. Gepo travel emang banyak kena ejek 30-50, 50-50, 10-30, 70. Sepakat tuh. Akhirnya fan-nya nggak bisa dipasang dan habis itu aku beli PWM. Kalau molek nyambungnya ke PSU. Bang di bulan, molek nyambungnya ke PSU. Internet kok 3 menit. Alhamdulillah sekarang lancar lagi, ini gara-gara Amazon bermasalah. Waduh. Mantap, makasih Bang, gampang dimengerti. Oke Bang Ilham, mudah-mudahan segera kerakit lah bisnya buat Abang Ilham gitu ya. Bang, case yang airflow-nya bagus terus fan-nya banyak tuh apa Bang yang murah? Ini bagus, murah. 700 ribuan, ini bisa muat sampai 9 fan, kan banyak kan. 3 di atas buat exhaust, 2 di samping buat intake, 3 di bawah buat intake, terus juga 1 di belakang buat exhaust. Bazet hadir, absensi mau Dota. Oke. Makasih Bang Bazet. BTW saya share spare part murah di media share Discord kali aja yang minat. Oke Bang, share aja di Discord. Abang mau jual apa? Aku juga buka Discordnya nih. Ya, teman-teman yang belum join Discord bisa join Discord nih. Bang, bisa tolong kasih tahu airflow buat case Diamond A9 gak Bang? Bisa. Coba ini Bang Beset kayak mau jual sesuatu. Oh, RAM 16 GB, 8GB 3200. 450.000 nih, murah banget nih. Murah banget. Murah nih. Yang butuh langsung aja. Diamond S9. Diamond S9 yang ini kan. Diamond S9 ini Abang gini nih. Sama kayak yang tadi. Ini 3, ini bisa 10 ya, 10 fan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 di samping buat intake, 3 di bawah buat intake, 3 di atas buat exhaust, 1 di belakang buat exhaust. Aku sambil kerja sambil nonton Bang. Thank you Bang Lord. DDR berapa itu Bang? DDR 4. Ini DDR 4.
RAM-nya DDR4 nih. RAM DDR4 dual channel 16 GB dari Kingston Fury. Tuh, tapi warnanya kok belang ya, hitam putih ya. 3.200 standar lah, dan ini 550.000 murah. Apalagi kalau misalkan nyari baru itu di internet 3.200. DDR4 masih ada di 700 ribuan, 740 ribuan. Tadi cuma 500 ribu, murah. Lancar yang nanya casing yang banyak kipas di pool CH560, 3 intake, 4 exhaust, bonus 4 kipas 120 mm. Kalau reverse itu apa bang bedanya? Reverse itu dari belakang ke depan. Kalau forward itu dari depan ke belakang. Ya kalau DDR3 gas sih. Oh. DDR3 mah nggak sampai 550.000. DDR3 untuk 2x8 paling cuma 400.000. Kalau pakai yang biasa bisa kok di bawah 400. Casing tower yang muat IO3 fan. Casing tower emang kebanyakan muat IO3 fan Bang Ariandi. Mending buat PC casing sleeper bang. Iya karena abang udah punya yang casing akuarium. Coba kalau abang sekarang pakai casing sleeper, pasti pengen PC yang casingnya akuarium gitu. Karena abang udah punya yang akuarium jadi pengen yang lain gitu. Begitulah bang hidup. Kalau udah punya itu kayak pengen yang belum dipunya gitu. Rumput tetangga akan selalu kelihatan lebih hijau gitu. Kebanyakan casing pada kaca semua dah, sulit banget dah. Enggak sih bang, abang ada Asgar tuh yang nggak pakai. Kalau reverse tuh intake ya. Kalau tulangnya ada di depan jadi exhaust. Iya. Pokoknya kalau fan itu dari tulang. Tulang itu yang ada tulangnya berarti belakang ya. Kalau ada tulangnya itu anginnya dari belakang ke depan itu berarti reverse. PC kalau di ruangan tanpa AC banyakin PC cooler ngaruh gak bang? Ngaruh. BTW kalau komponen yang nggak dicariin ambil second apa aja bang? Selain CPU sama VGA. Motherboard jangan second, PSU jangan second. Pokoknya yang kaitannya dengan listrik dan garansi jangan second gitu. Kalau bisa jangan second. Kalau RAM boleh lah second karena garansinya lifetime gitu. Tapi kalau motherboard, PSU, VGA itu kalau bisa jangan second. Tidak pernah puas emang udah manusiawi. Iya bang Lord. Kalau tulangnya di belakang terus dia intake itu masuknya apa bang? Intake exhaust ya. Nah, gimana sih? Tergantung abang masangnya di mana gitu. Masang di case-nya yang di mana. Pokoknya kalau fan dia tulangnya di belakang, itu kan berarti dia ngadep ke kita. Anginnya dari belakang itu berarti fan reverse. Fan reverse kalau tulangnya di belakang, anginnya dari depan ke belakang itu fan forward. Paradox Gaming Kasgar anti kaca tempel gas. Nah ya tuh. Paradox Gaming Kasgar. Paradox Gaming Kasgar. Paradox Gaming Kasgar. Nah ini nih Paradox Gaming Kasgar. Dia nggak pakai kaca tuh. Full mesh. Ini buat abang Renal. Tapi FB Marketplace harga anomali harus di COD-in. Oh harus COD ini ya bang, budget nggak bisa kirim-kirim ya. Iya sih bener. Ya yang dekat-dekat aja lah, Jakarta itu lumayan tuh. Kalau bisa ditawar lah ke 450.000 gitu. Dapat DDR5 6.000, 32 1,6 tergolong mahal, murah bang Mikro. Awak. Udah murah harga rampok. Tapi yang paling ini rambut emonya sih, ini aku masih keinget-inget ini rambut ini. Soalnya aku dulu nggak kayak gini, tapi aku lihat temanku yang kayak gini gitu. Yang nggak ada tulangnya berarti dia khusus intake atau exhaustnya bang. Yang nggak ada tulangnya, fan pastinya semuanya ada tulangnya bang. Jadi gini loh, intake exhaust itu bebas.
reverse forward itu bisa dibuat intake, bisa dibuat exhaust. Intinya kalau kita mau buat supaya estetik gini lah. Ya aku kasih tunjukkan. Nah ini misalnya kayak gini nih. Ini fan. Ini kalau misalkan ini fan-nya tipenya reverse, dia tuh angin dari keluar masuk ke dalam. Tapi kalau dia tipenya forward, dia dari dalam masuk keluar. Terus yang ini juga, ini forward, ini dari dalam masuk keluar nih. Ini forward, dari dalam masuk keluar. Apakah ini kalau misalkan fan forward mau dibuat intake bisa dibalik, jadi tulangnya kelihatan, jadi jelek. Gitu lah, itu harga ramku dulu. Lah aku malah jijik sendiri bang, rambutku dulu digituin. Ini ya bang, fotonya ada bang, kirim di media share Discord bang Lord. Aduh, gaya emo tahun berapa ini ya bang? Anjir, pengen muntah gue aja. Update RAM yang gue cok update RAM yang gue cok kemarin di cancel dengan alasan stok kosong, padahal pas di chat katanya ada. Nah itu bang Glukos, beruntung abang gak dikirim batu bata gitu bang. Ini aku coba cek, aku kemarin ngechat juga. Mana ya, aku chatnya di mana ya? Mana ya? Oh, chatnya di mana ya, fitur chat ya? Shopee. Fitur chat ini di mana sih? Ah, ini nih. Nama tokonya apa ya? Nama tokonya apa teman-teman kemarin? Bang Glukos, nama tokonya apa ya? Aku lupa. Kemarin aku udah sempat ngecek juga. Nih. Nah ini kan Fokus Mediatama. Nah ini aku kan kemarin ngechat juga nih ke sini. Nih aku tanya juga kan, Fokus Mediatama ini yang 2,8 juta. Bang, apakah RAM ini ready? Dia jawab tuh. Tapi AI yang jawab, halo produksi saat ini ready dan siap dikirim. Stoknya masih tersedia. Nah itu tuh. Berarti abang di cancel. Yang penting dananya balik ke abang gitu. Karena ini too good to be true bang. 32 giga 2 juta. Itu terlalu murah untuk zaman sekarang, untuk hari ini. Andika kangen band is the best. Akhirnya gue ambil di cowoknya komputer 32 dapat 2,6 lah ya. Kalau itu masih wajar harganya. Tapi ini 2 juta selisih 600.000. RTX 5050 abang dapat AI chat RTX gak? Nggak tahu bang, aku nggak itu. Mediatama Fokus. Aku bandingin Shopee di HP dan PC, malah harganya lebih murah di HP bang. Vouchernya nggak berlaku pas lagi di PC. Betul. Di HP lebih murah. Jadi ketika aku mau check out juga aku check outnya di HP. Karena ada voucher-voucher yang hanya bisa aktif ketika kita check out di HP. Mungkin Shopee lebih mengutamakan Android. Ya, Android dan iOS. Intinya mobile, di perangkat mobile. Mahal ya, untung saya ambil 2 bulan lalu RAM 32 GB dari Adata dapat 1,3. Untung akhirnya setelah di bulan baru naik. Jual dong. Biar abang dapat untung. RAM 32 sekarang dapat di bawah 3 juta, udah bersyukur. Bang Glukos. Tapi ini abang dapat di cewek komputer ya. Cewek komputer juga kadang udah dipastiin ya stoknya ready ya. Kayak aku 8 menit lagi selesai teman-teman.
8 menit lagi aku selesai. Udah nyampe kok paketnya, alhamdulillah. Dapat merek apa bang? Dapat merek apa RAM-nya? Aku takutnya tuh kemarin gini, abang dikirim paket yang nggak sesuai dengan ini gitu, dan dikirim paket lain tuh apa gitu. Lihat Acer U300. Apa ini Acer U300? Halo bang Yuamio. Halo bang Yuaimo. Bang Messi bener naik ya, iya. Sempat ada drama dikit, pesan instan dari tanggal 18 kagak dapat drivernya nyampe hari ini. Oh hari ini baru datang. Wah aku 9 jam lagi bang selesai. Oh bang baru mulai kerja kah? Bang Lot kerja di mana sih BTW? Kayaknya kerjanya malam terus deh. Bang, kok RAM pada mahal? Iya bang, Yoimo, abang dari mana aja baru tahu RAM sekarang naik 2 kali lipat. Karena kebutuhan AI. Intinya mah karena kebutuhan AI aja udah. Bang, abang bisa ditanya soal laptop nggak? Nggak bisa bang, lumayan. Laptop aku nggak hafal. Sama King Alloy dia bang kerjanya. King Alloy? Apa itu King Alloy? Acer U300 jangan dipisah U sama angka. Mereknya Kingston Fury Beast bang. Oke, mantep. Oh ini casing MATX boleh lah bang. Cuman ini airflow-nya standar banget, sama untuk kabel manajemen. Ini pasti agak kelihatan agak berantakan gitu untuk kabel manajemennya. Kalau suka ya silahkan digasin. 12 jam bang, jam 7 sampai jam 7 kerja marketing digital. King Alloy, kayaknya pernah denger King Alloy. Apa itu King Alloy? Oh ini. Tahu aku tadi lihat di podcastnya Deddy Corbuzier kalau nggak salah. Sesak ya. Mengenal. Lampu mobil saya hidup kalau baru dihidupin merah, oranye, putih normal bang Pipot. Sekarang tinggal nabung buat VGA, tapi dengar kabar bulan depan bakal naiknya, bakalan lama jadinya PC ini. Canda bang. Oh canda. Asem. Kirain beneran. Oke, 3 menit lagi aku selesai ya teman-teman. Rekomendasi PC gaming, editing, streaming buat 8 juta. 8 juta RTX 3050 sih Bang Herul. RTX 3050. Coba kita ke COC komputer ya. Di COC komputer kayaknya 8 juta pakainya RTX 3050 deh. 5600 GT enggak jangan yang pakai 5600 GT, pakai yang RTX 3050. COC Gamer Box. GTX 8 juta dapat sih kalau rakit sendiri. 8 juta dapat RTX 3050. Ini 8 juta cuma dapat 1630 anjay. Holy Box, Creator Streamer Box, Office Box, Mini Box, Petrol Station. Ini apa nih 9 juta 6.500. Enggak, streaming pakai RTX aja. Streaming pakai RTX. Elite Station 6 juta. Ryzen 5. Ryzen 5 8.500. 8 juta rakit sendiri aja. Pakainya RTX 3050 sama Ryzen 5 5500.
Bukan King Alay bang, distributor aku kerjanya produk digital dan marketing juga aku handle. Oke, mantap. Tapi kerjanya dari rumah ya bang Dot, apa di kantor? Acer U320 aja, 3 kipas 9 mm bawah, 290 mm atas, 1 kipas 9 mm kiri, 7 kipas 9 mm intake. Oke, Acer U320 katanya tuh bang SSD 570 nomor OTW 1 juta nih. Iya Hairul, kira-kira kalau 30 itu aman kan buat aktivitas kayak gitu? Aman Bang Hairul. 8 juta mau apa gitu? 8 juta mau 30-60 nggak dapat, apalagi 50-60 gitu. Tapi 30-50 bang. Harga PKK bakal naik juga kak bang? Iya katanya gitu. 10 juta dapat apa ya? 50-50 paling. 10 juta dapat 50-50. 50-60 bisa, tapi kayaknya agak maksa banget gitu. Thanks, sehat-sehat bang selalu dan jangan bosan-bosan selalu mengedukasi kami tentang dunia PIS. Insyaallah bang. Doain di kantor si bos bang. Nginep juga di sini. Oke, semangat bang Lord. RTX 5050 ada yang second gak bang? Belum ada kayaknya. Itu Vega baru rilis kemarin ya. Oke teman-teman, udah 2 jam, akhirnya 2 jam udah terselesaikan. Makasih banget buat semua yang masih ada di sini, Bang Lord, Bang Short, Bang Virgil, terus Bang Khairul, pokoknya semuanya yang masih ada di sini. Makasih banget yang udah nemenin aku live streaming dari tadi. Dan aku mohon maaf juga kalau banyak kata-kata yang aku sampaikan mungkin kurang berkenan di hati, banyak salahnya juga aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya namanya manusia pasti punya salah. Kalau ada kebenaran yang aku sampaikan itu kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Dan terakhir ya minta maaf sekali lagi, mohon maaf pokoknya aku banyak salah, mungkin menyinggung perasaan atau apa, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita ketemu lagi di live streaming berikutnya, di video-video berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe bagi yang belum ya teman-teman. Bang Renal, Hairul coba sudah 10 juta. Abang masuk spreadsheet aja bang spreadsheet. Makasih bang, banyak sama-sama Bang Indos, Pak Ustadz. Oke, sampai jumpa lagi di live streaming berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Makasih banget.